Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul habibul karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muhkami ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadirin kiram wal muhtaram, para alim ulama, para asatidz wal ustadzat, tokoh masyarakat, bil khusus yang terhormat Ketua DKM baik Ar-Rahman beserta jajaran pengurus, baik pengurus harian maupun dewan penasehat, para ketua RT, ketua RW, hadirin wal hadirat, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, berkat izin Allah pada malam hari ini kita dipertemukan di masjid yang mulia ini untuk sama-sama melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni pertama kita melaksanakan salat Isya berjamaah, kemudian dirangkaikan dengan rawatib qobliyah dan ba'diyah Isya, dan kemudian kita lanjutkan dengan tarawih, dan insya Allah nanti kita tutup dengan witir. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan amal ibadah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu yang saya hormati dan juga Tuan Imam yang saya hormati beserta santri, hadirin wal hadirat, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam kutub ini saya dikasih tema atau topik yaitu mengendalikan hawa nafsu. Kita manusia semuanya punya hawa nafsu, dan dengan hawa nafsu itu manusia menjadi makhluk yang termulia dibanding dengan malaikat. Kenapa? Karena malaikat diciptakan oleh Allah tidak diberi nafsu, hanya akal saja. Sehingga malaikat ketika diciptakan dan diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, dari mulai diciptakan sampai akhir zaman, sampai hari kiamat nanti, malaikat tetap ibadah kepada Allah. Sebaliknya dari malaikat yaitu setan, iblis. Iblis diciptakan oleh Allah, untuk beribadah awalnya, tapi karena membangkang, iblis ditakdirkan oleh Allah sebagai hamba Allah yang ingkar, hamba Allah yang kufur, hamba Allah yang menentang syariat Islam. Alhamdulillah. Oleh karenanya iblis hanya menuruti hawa nafsunya. Kita manusia ada di antara bainahuma, yakni antara malaikat dan iblis atau setan. Malaikat hanya diberikan akal, iblis hanya melaksanakan nafsunya saja. Manusia punya akal dan juga punya nafsu. Oleh karenanya malaikat diberikan akal, tidak punya nafsu, malaikat tidak bisa memiliki keturunan dan tidak diberikan keturunan, tidak diberikan anak cucu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya iblis, anak cucunya lebih banyak dari manusia. Dalam satu riwayat, iblis itu dalam dalam beranaknya, kata kasar, dalam beranak itu bertelur. Dalam satu iblis itu minimal telurnya 40. Dalam satu telur minimal netesnya 40 anak.
Jadi sama dengan 40 kali 40 berapa? Itu 1 kali beranak. Makanya lebih banyak iblis daripada manusia. Nah, manusia di antara malaikat dan iblis diberikan akal dan juga diberikan hawa nafsu. Ya, makanya manusia ada yang mempunyai anak ketika dia menikah, berkeluarga dan juga tidak. Nah, oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu, menciptakan keinginan yang ada di setiap manusia, ya, itu ada di dalam nafsu. Tapi nafsu itu di dalam Al-Qur'an ada 3 macam, ya. Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ada 3 macam nafsu, yaitu pertama an-nafsu lawamah, ya. yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu ini bukan semata-mata untuk diikuti, untuk dituruti, ya. Ada beberapa hal yang memang tidak harus diikuti, tapi ada juga yang harus diikuti, ya. Jadi artinya tidak setiap nafsu itu menjurus kepada hal-hal yang negatif, kepada hal-hal yang buruk, ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika menciptakan nafsu, ya, yaitu al-amaratu bisu, ada nafsu yang mengajak kepada keburukan, nafsu yang mengajak kepada kejelekan, kepada hal-hal yang negatif, ya. Ini yang tidak boleh. Al-amaratu bisu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Surat Yusuf ayat 53, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu" ila akhir ayat, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu ini, ya, yakni al-amaratu bisu, nafsu yang mengajak kepada kejelekan, nafsu yang mengajak kepada hal-hal yang negatif, kepada perbuatan dosa, kepada maksiat kepada Allah, ya. Ketika Allah mengutus Nabi Allah Yusuf alaihi salam, ya, beliau ketika ditanya oleh umatnya, oleh pengikutnya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu, ya, dan aku tidaklah menjadi orang yang sempurna, orang yang senantiasa berbuat baik kepada Allah tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ada nafsu-nafsu yang jelek, ada nafsu-nafsu yang buruk, nafsu yang mengajak kepada kejelekan, ya. Tapi Nabi Yusuf sebagai seorang nabi tentunya dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan negatif. Oleh karenanya Nabi pun tetap diberikan nafsu, tapi yang namanya Nabi pasti bisa mengendalikan hawa nafsunya, tidak seperti manusia. Dan nafsu ini pun bisa mengangkat derajat keimanan seseorang. Apabila seorang mukmin yang mengaku seorang mukmin, dia masih melaksanakan mengikuti hawa nafsunya, maka ketika itu imannya akan menurun, ya. Makanya bisa jadi walaupun dia mengaku mukmin, mengaku orang Islam, ketika mengikuti hawa nafsunya bisa jadi imannya hilang. Kenapa? Ketika dia berbuat maksiat kepada Allah, na'udzubillah. Ketika seorang mukmin, seorang muslim berbuat jahat, berbuat maksiat, berbuat dosa, kemudian dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nafsunya itu, yang dia mengikuti hawa nafsunya, maka imannya menurun, bahkan mungkin imannya akan hilang. Na'udzubillah min dzalik. Jadi keimanan seseorang bisa naik dan bisa menurun, ya, dengan nafsunya itu sendiri. Oleh karenanya kita selaku umat Islam, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudah-mudahan kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Di antara mengendalikan hawa nafsu yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah puasa bulan Ramadan. Ramadan ini adalah untuk membakar hawa nafsu kita. Nafsu-nafsu yang serakah, nafsu-nafsu yang kurang baik, bahkan yang tidak baik akan dibakar oleh Ramadan ini. Oleh karenanya orang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan, kata Rasulullah SAW, maka dosa-dosanya akan dihapus, akan berguguran. Imanan wa ihtisaban, itu pun, ya, dengan iman dan ihtisab, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma
taqaddama min dhanbi, ya. Siapa orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap apapun dari manusia, dari makhluk Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari dosa-dosa yang terdahulu dan yang akan datang. Nah, kemudian ketika kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini, nafsu kita dikekang, nafsu kita dilatih, nafsu kita bahkan dihancurkan walaupun tidak habis, ya. Kalau nafsunya dihabiskan barangkali sudah tidak ada nafsu lagi, sama dengan malaikat, ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya dikendalikan, ya, diarahkan kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah, hal-hal yang mengikuti syariat Islam, perintah-perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Sebaliknya, nafsu-nafsu itu kita latih, kita kekang untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah inti daripada puasa yang Allah wajibkan kepada kita. Oleh karenanya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita, ya, bahwa setiap manusia, setiap insan yang mengaku mukmin, ya, harus mampu dan harus bisa mengkal hawa nafsu, ya, harus bisa mengendalikan hawa nafsu yang jelek tadi agar kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjauhi dosa, menjauhi maksiat karena kita melatih nafsu kita melawan nafsu kita untuk berbuat jahat kepada Allah, maka di saat itu pula Allah akan mengangkat derajat kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan itu bagian daripada tujuan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, la'allakum tattaqun. Allah juga sudah memberikan satu kesempatan kepada kita untuk memperbaiki amal ubudiyah kita, untuk menghapus dosa-dosa kita, untuk bertobat dari berbagai macam salah dan dosa yang pernah kita lakukan, yakni berkesempatan kita melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan, ya. Allah menyatakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 126, ya, 106, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan utama dari puasa adalah la'allakum tattaqun. Itu pun yang mengendalikan hawa nafsu, bukan cuma puasa, ya. Artinya apa? Bukan cuma mengosongkan perut di siang hari, menahan lapar dan dahaga saja, tapi justru semua anggota badan kita harus puasa. Itu diantaranya mengendalikan hawa nafsu. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, banyak orang yang berpuasa tapi hasilnya cuma lapar dan haus saja. Artinya apa? Artinya tidak ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan sahur hanya lapar dan haus saja, tidak ada pahala di sisi Allah, berarti kita rugi. Kita belum mampu mengendalikan hawa nafsu. Oleh karenanya, seorang sahabat Rasulullah SAW mengatakan, yang bernama Umar bin Abdullah, beliau mengatakan, ketika kita puasa maka puasalah seluruh anggota badan kita. Apa? Pertama, mata kita pun harus puasa. Mata kita yang biasanya melihat hal-hal yang negatif, lihat YouTube yang tidak mendidik, ya. Di bulan suci Ramadan kita lihat YouTube murotal, ya, YouTube yang berhubungan dengan syariat-syariat agama Islam banyak sekali sekarang, ya. Di berbagai media kita bisa jadikan sebagai alat untuk memperkuat iman kita dengan melihat, dengan menyaksikan dan mengikuti berbagai macam acara yang ada di YouTube dan sebagainya. Itu diantaranya, ya. Yang kedua, kuping kita pun harus puasa, ya. Kuping kita yang tadinya sering mendengarkan hal-hal yang negatif, ketika puasa gunakan untuk mendengar bacaan Al-Quran, ya, dari apapun, ya, dari televisi dan sebagainya, ya. Bahkan HP yang kita bawa setiap hari kemanapun itu bisa dijadikan sumber ilmu kalau kita menggunakannya dengan baik. Kenapa? Karena di HP itu banyak sumber ilmu, ya. Banyak pakar-pakar agama yang berbicara tentang ilmu. Tapi ketika kita tidak memahami
memahami satu masalah yang ada di YouTube dan sebagainya, jangan kita serahkan kepada YouTube saja, tapi harus dikembalikan kepada manusianya, yakni kepada guru yang ada di hadapan kita tentunya. Ya, mata kita, kuping kita harus puasa. Kemudian apa lagi? Mulut kita harus puasa. Ya, mulut kita harus jaga puasa dengan cara apa? Banyak baca Al-Quran, tahlil, tahmid, dzikir, ya, baca sholawat dan sebagainya. Semuanya bermanfaat untuk kita untuk menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita puasa menahan lapar dan haus, mata kita pun harus puasa, mulut kita harus puasa, kuping kita harus puasa. Makanya kata ulama, puasa itu ada 3 macam. Ada puasa am, puasa khas, dan puasa fasil khas. Puasa am itu puasa umum, puasa yang biasa dilaksanakan oleh kita sebagai manusia awam, ya, yang hanya menahan lapar dan haus saja, ya. Mata, mulut, kuping dan semua anggota badan kita tidak diajak puasa, itu hanya sekedar puasa am, ya, biasa yang dilaksanakan oleh anak-anak kita sebagai latihan, boleh, tidak apa-apa. Tapi kita orang yang dewasa harus meningkatkan ibadah puasa kita kepada puasa khas, yaitu puasa khusus. Puasa khusus itu apa? Yang tadi puasa yang bukan sekedar mulut menahan makan, perut menahan haus dan sebagainya, tapi juga mulut kita puasa, mata kita puasa, kuping kita puasa, ya, dari hal-hal yang negatif. Nah, oleh karenanya kita meningkat dari tahun ke tahun, dari puasa am, puasa yang umum orang bisa melaksanakan, kita tingkatkan kepada puasa khas, yaitu yang khusus. Berikutnya kita tingkatkan lagi kepada puasa wasil khas, khusus yang lebih khusus. Selain perut kita puasa, mulut, kuping, mata kita puasa, pikiran dan hati kita pun harus puasa, ya. Ini puasa tingkatan yang biasa dilaksanakan oleh para nabi, para rasul, ya, para sholihin. Insya Allah kita pun bisa kalau kita mau berusaha, ya. Jadi bukan berarti ketika kita melaksanakan puasa wasil khas yang lebih khusus, bukan berarti kita harus tinggal di rumah, nggak usaha, nggak kasar, ya, diam aja di kamar baca Al-Quran, bukan, ya. Tetap kita laksanakan aktivitas kita sehari-hari. Sebagai karyawan kita laksanakan, sebagai pegawai, pedagang dan sebagainya kita laksanakan aktivitas kita sehari-hari, tapi tetap melaksanakan hal-hal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita gunakan untuk hal yang baik, kuping kita gunakan untuk hal-hal yang baik, ya. Pikiran kita, hati kita pun gunakan untuk hal-hal yang baik. Insya Allah, kalau semuanya sudah berpuasa kepada Allah, dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala, ujung rambut kita puasa, insya Allah puasa kita akan menjadi puasa yang akan menolak berbagai macam musibah yang ada di negara kita, termasuk di dalam diri kita, yakni kita bisa mengendalikan hawa nafsu, itu yang dimaksud insya Allah, ya. Oleh karenanya insya Allah kita masih ada waktu, ya, 3 hari ke depan insya Allah, ya. Sekarang malam ke-27, ya. Insya Allah kita tingkatkan. Kalau 27 hari ke belakang puasa kita masih termasuk puasa am, 1 hari besok kita tingkatkan untuk menjadi puasa khas yang lebih khusus. 2 hari lagi kita tingkatkan untuk menjadi puasa wasil khas. Bisa, insya Allah bisa, kalau kita bisa melaksanakannya, kita mau melaksanakannya. Insya Allah ketika kita melaksanakan puasa am ditingkatkan menjadi khas dan ditingkatkan lagi menjadi wasil khas, insya Allah iman kita akan menjadi imanan kamilah, sebagaimana yang dibaca dalam doa tarawih tadi. Allahumma ij'alna bil imani kamilin. Allah jadikanlah kami, ya, orang-orang yang memiliki iman yang kamil, iman yang sempurna, ya. Bukan di mulut saja mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi juga di dalam hati, ya. Makanya dalam ilmu tasawuf ada yang mengatakan ketika kita beribadah kepada Allah harus ada 3 hal: tahalli, tahalli dan tajalli, atau tajalli, tahalli dan tahalli, ya. Jiwa raga kita harus senantiasa menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Hati kita menghadap Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh, ya. Ketika kita
Salat ketika kita membaca ini wajah lilladzi fatara samawati wal ard, wajah kita, badan kita menghadap Allah, hati kita menghadap Allah Rabbul Alamin. Kemudian ditafsirkan oleh para ulama ketika kita membaca lafaz tauhid, tahlil, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, mulut kita mengucapkan, maka hati kita akan lebih khusyuk dengan mengucapkan la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada Tuhan yang lebih berhak disembah yakni Allah Rabbul Alamin. Jadi bukan cuma sekedar mulut mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya kemana-mana. Itu tidak akan bisa mengendalikan hawa nafsu. Orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu khususnya di bulan Ramadan, dan ketika membaca kalimat la ilaha illallah, hatinya connect langsung dengan Allah, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Karena mulut kita mengucapkan la ilaha illallah sampai 100, 200, 1000, 2000, tapi hati kita tidak connect dengan Allah, maka tidak ada manfaatnya kata para ulama sufinya. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, hati kita pun harus mengikuti dengan kalimat la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Baru itu adalah dinamakan tauhid yang sesungguhnya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah rangkaian amal ibadah kita yang kita laksanakan khususnya di bulan Ramadan ini akan menjadi penolak dari berbagai macam bahaya musibah, dan juga akan menjadi pengendali hawa nafsu kita, insyaallah. Itu yang kita harapkan. Kalau kita sudah bisa mengendalikan hawa nafsu dengan melalui ibadah puasa di bulan Ramadan ini, insyaallah ke depannya 11 bulan ke depan, insyaallah kita akan menjadi manusia yang paripurna, manusia yang sempurna imannya, sempurna akidahnya, sempurna segala sesuatunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah kita akan dirindukan, dinantikan oleh surganya Allah Rabbul Alamin, insyaallah. Semuanya kita termasuk keluarga besar kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang bisa mengendalikan hawa nafsu kita, dan insyaallah kita akan dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan juga insyaallah kita dijadikan hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat.